Forkopimda Bondowoso mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Pakem akhir pekan ini. Mereka menggelar rapat koordinasi virtual bersama Ketua KP3 Bondowoso di Gedung Sababina 1 Pemkab Bondowoso 26 Januari 2022. Dalam himbauannya yang disampaikan secara virtual, Ketua KP3 Bondowoso Sukaryo mengatakan, berkaitan dengan kepentingan rakyat kecil khususnya pupuk subsidi ini, pemerintah harus benar-benar respek dan menindak tegas oknum pelanggar. Atau mungkin dari distributor seperti apa untuk mengetahui siapa sih yang kurang. Kalau di sini yang disebut udah sederhana, siapa sih udah sederhana? Nah, kalau misalnya cocok nggak hasil penjualan dengan DKK, kita harus cek, kita periksa. Kalau memang perlu inspektorat, kita turunkan inspektorat. Betul Pak. Berapa distribusi yang masuk ke kios-kios, berapa yang sudah terjual, yang membeli siapa saja untuk bersubsidi sehingga terjadi kita saksikan. Saya kira tidak sulit untuk mengetahui penyimpangan ini, karena kalau terbiarkan, pernah di tahun lalu yang kena sama kita, saya sebagai ketuanya, seolah-olah kita jangan tidak tangkap, seolah-olah terjadi pembiaran. Nah, kalau sudah seperti ini bukan saya saja sebenarnya, semua anggota KP3 tidak saya jadi anggota KP3 kedua plus anggota. Saya kepingin yang sekarang ini diusut tuntas, cuman disepakati dalam forum ini tahapannya harus seperti apa untuk mencari kenapa sih langka. Betul nggak informasi yang dimuat di orang-orang meninggal itu di Desember beli pupuk, padahal orangnya sudah tiada. Dicatat ada pembelian di sana. Ini kan butuh cross check. Lalu kalau misalnya ternyata orang yang meninggal sebenarnya tidak beli kata keluarganya, lalu yang beli siapa? Betul Pak. Ini jangan disepelekan informasi ini yang dari koran. Saya sangat percaya betul dengan penulisnya bahwa dia tidak akan hoax. Pasti punya. Tadi videonya yang saya setel itu Pak, itu kasus tahun kemarin. Tapi sudahlah mungkin itu lewat. Tapi yang sekarang, ini kalau tidak ditemukan berhenti di tengah jalan, tidak utus tuntas, besok terjadi lagi. Akan seberapa lama terus kejadian ini akan terjadi? Seolah-olah pemerintah menjadi tidak hadir. Sudah dianggap carut-marut sisi lain, kok mau carut-marut sisi yang berkepentingan dengan masyarakat kecil gitu. Dan berarti menjadi tidak ada benernya Mas pemerintahan ini. Oke lah mungkin diarani carut-marut dari sisi lain, tapi dari sisi kepentingan rakyat yang menyentuh kepentingan rakyat langsung tidak seperti ini. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Hendri Widotono mengaku akan menindaklanjuti permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi, bukan hanya di wilayah Kecamatan Pakem, melainkan di semua wilayah Bondowoso. Mendapat informasi atau laporan dari masyarakat. Jadi kita akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Rencananya tindak lanjut itu kapan, Bapak? Yang jelas cepatnya mungkin besok pagi. Apakah selama ini ada indikasi kalau media itu memberitakan secara tidak benar atau sepihak begitu, Bapak? Ya, kita tidak menilai di situ. Tapi laporan masyarakat itu kita tindak lanjuti besok. Sama-sama kita. Jadi silakan besok teman-teman media mengikuti kami di lapangan kayak apa sebenarnya yang akan kita di lapangan. Tadi kan sudah diungkapkan apa anatominya. Kita tidak hanya sekedar penindakan saja. Kalau penindakan saya langsung bisa, tapi kenapa kok terjadi seperti ini kan tadi sudah diuraikan. Gitu. Sedikit dibuka uraian apa saja yang sudah dipetakan tadi, Bapak? Ya, yang jelas kita akan besok akan melihat. Ya, jadi kondisi pupuk kita itu bagaimana sih sebenarnya yang disubsidikan kepada petani. Ada enggak di kios? Harganya bagaimana? Nah itu mungkin yang kita lihat administrasinya kayak apa. Sebelum mencuat di permukaan media, apakah tidak terdeteksi permasalahan-permasalahan khususnya di Pakem itu Bapak, oleh pihak KP3 sendiri? Kita sebenarnya sudah mulai awal ya. Jadi ada dua sisi. Kemarin di wilayah timur itu hampir demo itu di Cerme. Kita sudah antisipasi sana, alhamdulillah sudah bisa. Di Pakem ini sebenarnya masih kita karena mohon maaf karena kesibukan yang luar biasa, ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah kemarin
Pak Sekretaris KP3 masih sibuk dengan BLT-nya dan janji minggu ini begitu selesai langsung ternyata sudah kedahuluan teman-teman media mengungkapkan fakta di lapangan. Nah, kita akan tindak lanjuti itu besok. Kita akan ke lapangan, itu tujuannya itu nanti. Kayak apa sih sebenarnya yang di lapangan? Yang diyakini Pak Sekda ini adalah media nasional dan pasti nggak akan hoax. Tapi kan kita harus pegang hitam di atas putih. Apa sebenarnya? Misalkan HET. Bener nggak terjadi HET? HET ini kenapa? Ya, nanti kita ambil di lapangan kayak apa. Kita akan bersama KP3 mungkin akan bersama KP3 bagaimana kejaksaan, kepolisian dan Kodim. Berapa persen optimismenya Pak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Nah, kita itu perintah Pak Ketua KP3. Ya, kita optimis lah, kita ngambil data di lapangan. Kita mungkin ada bagaimana kesimpulannya ya itu nanti. Apakah ada penindakan atau peringatan atau apa yang jelas nanti mungkin kita bersama-sama teman media. Dari Gedung Sababina 1 Pemkab Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.